Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nyo kamu daripada murid Abi Ibrahim dia mengajukan pertanyaan kepada murid Abi Ibrahim yang malim dalam lokal Abi Ibrahim, yaitu tentang masalah percintaan di masa sekarang. Bagaimana tanggapan daripada Tengku Haji Agus Salim? Nah, jadi pertanyaannya Tengku Agus Salim yang telah kami survei di banyak negara, yaitu di banyak-banyak kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya. Nah, bagaimana yang dikatakan cinta itu Tengku Agus Salim? Bagaimana yang dikatakan cinta di masa sekarang? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Langsung ke dalam jawabannya. Ya. Sebenarnya pertanyaan tersebut jangan diajukan kepada saya, Ya. karena saya ini cuma lelaki bujangan. Oh, masih bujang. Masih bujang. Alhamdulillah. Tetapi dikarenakan Anda ataupun antum menanyakan kepada saya akan menceritakan sebuah kisah nanti di depannya. Yang pertama yang dikatakan cinta adalah apabila seseorang tersebut mencintai seorang perempuan ataupun sebaliknya, maka orang tersebut akan mencintai apa saja yang berkaitan dengannya. Ya. Itu kunci yang pertama. Apabila sudah mencintai seorang tersebut, maka apa saja yang berkaitan dengan seseorang tersebut akan dicintainya juga. Misalnya keluarga perempuan tersebut juga akan dicintai oleh laki-laki tersebut karena perempuan tersebut berkaitan dengan keluarganya. Pernah satu masa terjadi pada masa Ibnu Sina. Ada seorang raja yang mempunyai seorang putri yang begitu cantik jelita. Seorang putrinya tersebut sakit berat sehingga tidak sadarkan diri berbulan-bulan. Sehingga raja tersebut memanggil semua tabib-tabib supaya mengobati anaknya tersebut. Kemudian para tabib tersebut tidak mampu menyembuhkan seorang putri rajanya. Kemudian ada satu orang mengajukan pertanyaan kepada seorang raja, yang raja tersebut mengajukan juga pertanyaan kepada laki-laki. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan ada satu tabib lagi di kota ini yang bernama Ibnu Sina. Ibnu Sina tersebut adalah salah seorang pakar daripada kedokteran yang luar biasa daripada masa Islam dan seorang sufiah. Sehingga mendengar daripada jawaban seorang laki-laki tersebut, raja memanggillah Ibnu Sina. Setelah sampai Ibnu Sina pada tempat raja tersebut, Ibnu Sina langsung memeriksa seorang gadis yang tergeletak tadi. Iya. Ternyata Ibnu Sina tahu bahwa ini bukan penyakit biasa dan bukan penyakit disebabkan dengan penyakit-penyakit lain. Iya. Ibnu Sina tahu bahwa ini penyakit pada perempuan ini adalah penyakit karena cinta. Buat dikit. Itu yang pertama. Kemudian Ibnu Sina mengatakan kepada raja, adakah seorang pemuda di negeri ini yang mengetahui seluruh nama-nama kota yang ada di negeri ini? Kemudian raja menjawab ada, maka dipanggilkan laki-laki tersebut. Sehingga ketika laki-lakinya sudah datang kepada tempat raja tersebut, Ibnu Sina meletakkan tangannya pada dada perempuan tersebut. Iya. Sehingga Ibnu Sina menyuruh kepada laki-laki tersebut menyebut semua kota yang ada di negaranya tersebut. Misalnya disebutkan Jawa tidak berdetak. Disebutkan Banten juga tidak berdetak. Medan juga tidak berdetak. Aceh berdetak. Kemudian setelah berdetak jantungnya, maka Ibnu Sina menyuruh
kota-kota mana saja yang ada letaknya di Aceh. Itu misal. Kemudian disebutkan Aceh Utara tidak berdetak, Nagan Raya tidak berdetak, Aceh Jaya berdetak. Kemudian Ibnu Sina menyuruh lagi, apa nama-nama kampung yang ada letak pada kecamatan tersebut. Ibnu Sina menyuruh lagi. Kemudian laki-laki menyebutnya Kurung Sabe tidak berdetak, Panga tidak berdetak. Waktu disebutkan Tenau berdetak. Kemudian Ibnu Sina menyuruh kepada laki-laki tersebut untuk menyebut seluruh nama-nama laki-laki yang ada pada kota Tenau. Disebutkan Muhammad tidak berdetak, Ahmad tidak berdetak, Mashkur tidak berdetak, Farhan tidak berdetak. Sebutkan Agus Salim berdetak. Sehingga terbukalah mata perempuan tersebut. Inilah yang dinamakan cinta yang sejati. Makanya wajar di dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 406 jilid yang keempat mengatakan Abu Utsman mengatakan bahwa asyaqu samarah mahabbah. Kerinduan tersebut adalah buah daripada kecintaan. Perempuan tersebut sakit dikarenakan karena begitu rindunya kepada seorang pemuda tadi. Sehingga dengan sebab itulah perempuan tersebut jatuh sakit hingga berbulan-bulan. Yang dinamakan dengan cinta adalah cinta tersebut harus mencintai. Jika tidak mencintai, maka tidak dikatakan cinta. Ya, Itu yang pertama. itu yang pertama. Kemudian apa lagi? Kemudian pertanyaan kedua dengku. Pertanyaan kedua dengku. Berapa banyak versi cinta? Bagaimana pertanyaan? Cintanya berapa versi banyak? Banyak berapa versi cinta? Berapa banyak versi cinta dibagikan itu? Itu balik-balikan bahasa Indonesia tidak apa-apa, Wah. Kalau mengerti kan? Ya, saya mengerti. Iya. Pernah terjadi pada masa Rasulullah sahabiah daripada golongan perempuan. Di ketika Rasulullah pulang daripada peperangan, para sahabiah daripada golongan perempuan, di ketika Rasulullah sudah sampai kepada tempat, yang mereka tanyakan adalah ma fa'ala Rasulullah, apa yang terjadi pada Rasulullah, ma fa'ala Rasulullah, ma fa'ala Rasulullah. Itu pertanyaan mereka. Bahkan ada seorang sahabat mengatakan bahwa suami engkau adalah sudah mati syahid. Rasulullah, anak engkau sudah mati syahid. Rasulullah, apapun yang terjadi tetap mereka mencintai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dinamakan dengan cinta hakiki. Sekalipun waktu pulang ke rumah ditanya suami saya sudah meninggal. Itulah yang dinamakan dengan cinta hakiki. Begitu juga cinta kita kepada Allah. Yang di dalam hati ini tidak boleh ada lain, harus ada cuma Allah, cinta kepada Allah. Sekalipun di fikiran boleh siapa saja, tetapi di hati tidak boleh, harus cinta kepada Allah. Cinta kita kepada Allah itu dikarenakan Allah telah memberi cintanya kepada kita. Contohnya, Kita tidak mencintai Allah. Baru kita mencintai Allah di ketika Allah memberi cintanya kepada kita. Makanya di dalam surah Al-Quran, yuhibbukum wa yuhibbuna. Allah berikan cinta dulu kepada kita, maka baru kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan seperti itu, maka dia bukan mencintai Allah, tetapi dia cuma mencintai dirinya. Makanya Allah dalam Al-Quran, uzkuruni fazkurkum. Ingat olehmu akan aku. Itu Allah yang bukan memberikan ingat dulu kepada kita, baru kita teringat kepada Allah. Makanya cinta yang hakiki adalah cinta kepada Allah. Di dalam hati cuma harus ada Allah. Di dalam kepala boleh siapa saja. iya. Itu yang namanya cinta hakiki. Makanya juga Abu Utsman mengatakan as-samarah asyaqu adalah samarah mahabbah. Faman ahabballah ishtaqa ila liqa'ihi. Kerinduan tersebut adalah buah daripada kecintaan. Tidak akan pernah timbul rindu sebelum orang tersebut mencintai sesuatu tersebut. Maka siapa saja yang mencintai Allah, pasti dia akan rindu ingin berjumpa dengan Allah. Cuma apabila ada pertanyaan, saya tidak pernah cinta, tidak pernah rindu kepada Allah, bagaimana?
itu bukan Allah tidak memberikan cinta kepada kita, tetapi kita menghijab cinta Allah kepada kita dengan penghijabnya adalah yang dinamakan dengan sang nafsu. Iya. Itulah penghalang daripada cinta, pemberian cinta Allah kepada kita. Jadi kita bukan tidak mencintai Allah, tetapi Allah tidak menghijab cintanya kepada Pada kita. kita. Allah yang memberikan cintanya kepada kita dulu, baru kita cinta kepada Allah. Bukan kita langsung mencintai Allah, itu tidak bisa. Karena zat kita diciptakan oleh Allah, tentu saja sifat-sifatnya. Maka cinta tersebut kita kepada Allah itu dikarenakan karena Allah telah memberikan cintanya kepada kita. Maka ketika Allah telah memberikan cintanya kepada kita, kenapa tidak kita mencintai Allah? Itu ada penghalang, yaitu sang nafsu. Begitulah sekira-kira sekecil-kecil seperti itu. Jadi Bapak Manajer ada pertanyaan atau gimana? Bapak Manajer? Kalau tidak ada, kita sudahkan, nanti vlognya akan dilanjutkan. Minggu depan akan ada vlog lagi untuk pertanyaan-pertanyaan, dan bisa di request apa saja boleh ditanyakan nanti di kolom komentar di bawah ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.